baiknya untuk berdoa silakan dipimpin oleh kelasnya siapa? Ibu. Ya, silakan Gusti. Marilah teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dan juga kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Pada hari ini ada yang tahu kita akan bahas materi tentang apa? Belum tahu. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Apakah sudah tahu kan? Nah, sebelum kita masuk mulai kita hari ini, Ibu akan sedikit mereview materi kita tahun lalu. Ada yang masih ingat tentang apa? Tentang proses lahirnya Abbasiyah. Ya, proses tentang lahirnya Abbasiyah. Nah, Ibu sedikit mereview ya, agar kalian semakin paham. Nah, coba Gusti ceritakan sedikit secara singkat saja bagaimana proses lahirnya Abbasiyah. Proses lahirnya Abbasiyah itu ketika Abu Abbas meraih kemenangan saat beliau melakukan peperangan yaitu perang Al-Zab. Nah, ketika itu dia melawan Khalifah bin Umar. Nah, kenapa Abu Abbas As-Safa ini diberi gelar As-Safa? Karena beliau ini orangnya sangat pemberani dan beliau berani mengangkat mata pedangnya untuk melawan lawan politiknya. Oh ya, tepuk tangan dulu ya, Gusti. Nah, di sini Bu sudah melatih konsentrasian kalian ya. Nah, maka dari itu Ibu akan aksen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Gusti Irianti. Ada Bu. Yang kedua Citra, Bu. Berarti hari ini nihil ya, maksudnya ya. Ya Bu. Nah, setelah Ibu melihat reviewan dari Gusti tentang materi kita lalu, berarti teman-teman yang lain sudah paham ya? Paham Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu tidak apa itu dakwah? Belum tahu? Jadi, dakwah itu adalah menyeru atau mengajak kita orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad SAW ini melakukan dakwah secaranya ada dua. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, di sini Ibu ada satu video yang mana video ini tentang bagaimana sih keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu dalam berdakwah. Tapi nanti Ibu akan share ya ke kalian. Nabi Muhammad SAW ini dalam berdakwah, dia itu berdakwah dimulai pada saat dia mendapatkan wahyu yang kedua, yang mana wahyu yang kedua itu yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ada yang bisa membacakan? Ya, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahujur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Sallallahu alaihi. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW itu setelah dia mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat yang telah dibacakan oleh rekan kita tadi, saudari Gusti, itu adalah wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3-4 tahun. Nah, dia ini melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini pertama kali itu dengan disampaikan pada keluarga intinya, kemudian kerabat-kerabat yang terdekat sekali, seperti ayah, ibunya, seperti itu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu dia di rumah Amr bin Abil Arqam. Nah, kemudian adapun orang-orang yang masuk pertama kali sebagai seorang Islam itu dinamakan sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, adapun orang yang pertama kali masuk Islam itu yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yaitu ada yang tahu siapa? Siti Khadijah. Nah, kemudian orang yang memeluk Islam selanjutnya yaitu bekas budak Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harithah bin Syahril Al-Kalbi, kemudian sepupu Rasul yaitu Ali bin Abi Thalib, dan berlanjut kepada sahabat-sahabat Rasulullah
Kemudian yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini Nabi Muhammad SAW melakukannya itu semenjak turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Ada yang bisa membacanya? Belum? Nah, kalian bisa melihat di Al-Quran nanti ya, surah Al-Hijr ayat 94, yang mana pada saat itu merupakan penanda untuk Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai pada saat tahun keempat selama kenabian. Apakah paham? Nah, adapun cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW ini pada saat dakwahnya secara terang-terangan ini, yaitu Nabi Muhammad itu menyampaikannya dengan mengundang kerabat dekatnya, kemudian orang-orang terpandang dari kaum Quraisy itu pada saat zaman makan malam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini pada kesempatan zaman makan malam itu, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan inti dari ajaran Islam. Nah, yang mana Nabi Muhammad SAW ini menyeru kepada teman-temannya, kerabat-kerabat, orang-orang terpandang dari kaum Quraisy itu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah paham? Paham ya? Nah, kemudian adapun selanjutnya yaitu bagaimana sih keteladanan Nabi Muhammad SAW dan kerabatnya dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, di sini seperti yang sudah Ibu katakan di awal, Ibu akan berikan kalian video tentang peristiwa tersebut ya. Nah, boleh silakan ini ditonton dulu ya videonya. Nah, Ibu berikan waktu sebanyak 3 menit, cukup ya? Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Nah, sepertinya sudah lewat 3 menit ya. Nah, Ibu ingin tanya dulu, setelah kalian melihat dan menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan tadi mengenai keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah, nah, apa yang kalian dapat petik hikmahnya ataupun bagaimana keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Ada yang bisa? Saya Bu. Iya, silakan Citra. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu 1. Memberi contoh yang baik atau uswah bersama. Yang kedua, penuh kesabaran dan hati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus dan lemah lembut. Yang ketiga, menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Sudah ya. Tepuk tangan dulu ya, saudara. Nah, baik, bagus ya, karena kita sudah melihat keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam berdakwah baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, keteladanan Nabi Muhammad SAW itu seperti yang dikatakan oleh Citra tadi, yang pertama yaitu memberi contoh yang baik atau uswah hasanah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW ini dalam berdakwah, ia sering mengajak ataupun menyuruh kepada kerabat-kerabatnya yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik seperti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti dia itu mengajarkan contoh ya, seperti mengajarkan sopan santun, kemudian ramah kepada teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu penuh kesabaran dan hati-hati. Nah, Nabi Muhammad SAW ini selama dia menemui beberapa orang yang beraneka ragam wataknya, nah Nabi Muhammad ini selalu menjaga kesabaran dalam hatinya. Nah, dia ini selalu berhati-hati dan sabar dalam berbicara, tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, seperti dia ini bersikap halus dan lemah lembut kepada kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kita mengatakan bahwa menganggap para pengikutnya itu sebagai sahabat. Nah, Nabi Muhammad ini walaupun dia sangat dipandang atau dihormati dengan kerabat-kerabatnya, dia tetap menganggap kerabat-kerabatnya ini baik itu orang yang miskin ataupun tidak memiliki apa-apa, dia tetap menganggap teman-temannya itu sebagai sahabatnya dan tidak membeda-bedakan. Nah, adapun selanjutnya ya, yaitu selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad ini sangat disukai oleh kerabat-kerabatnya. Selanjutnya tidak pernah memaksakan kehendak. Nah, Nabi Muhammad SAW ini dalam berdakwah, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dia tidak pernah memaksakan kehendak kerabat-kerabatnya itu harus memaksakan kerabat-kerabatnya harus masuk Islam. Seperti itu
ya. Maka dari itu Nabi Muhammad selalu mengajarnya itu dengan penuh hati-hati, kemudian sabar, sampai kerabat-kerabatnya masuk ke agama Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dalam video ini mengajarkan keterangan Nabi Muhammad dalam berdakwah bahwa Nabi Muhammad tidak menggunakan kekerasan. Nah, dia tidak pernah berkata kasar ataupun baik fisik dan secara obrolan ya. Nah, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, tadi kita sudah berbicara setelah mengetahui apa itu dakwah, kemudian bagaimana keadaan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya ada dua tadi, apa sih dakwah secara Terang-terangan sembunyi-sembunyi. ya secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk hari ini berasa paham ya. Nah, untuk minggu depan diberikan tugas kalian untuk membuat peta konsep atau mind mapping tentang tentang dari keteladanan yang Nabi Muhammad lakukan tadi yang sudah jelaskan tadi dari video ini, kalian buat di karton ya. Nah, dan kalian pahami materi yang sudah diberikan hari ini. Nah, untuk hari ini gue rasa sudah cukup ya. Nah, silakan dipimpin dulu aja pasti. Sebelum kita masuk pelajaran kita pada pagi hari ini, ada kayaknya kita berdoa mulai. Nah, demikianlah untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita. Nah, ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.